sahabat, masih bersama Banderimba Channel. Kita sharing masalah perlengkapan. Simak kelanjutan daripada sharing mengenai masalah perlengkapan sepeda. Yuk kita mulai sharing mengenai perlengkapan sepeda. Saya sekarang berada di Desa Bunikasi, Cianjur. Ada standar perlengkapan sepeda yang memang harus kita bawa setiap kita bersepeda. Jadi saya akan membahas masalah bersepeda dalam jangka yang pendek, mungkin 1 hari. Yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah helm. Jadi helm ini sebetulnya sangat penting sekali. Tapi sahabat-sahabat kita masih ada yang mengabaikan. Padahal sebetulnya walaupun kita goes dekat, misalnya beli Indomie, tetap kita harus memakai helm. Karena siapa tahu dalam perjalanan bersepeda itu ada sesuatu hal yang menyebabkan kita bisa kecelakaan. Kalau kita udah siap dengan helm, mudah-mudahan kita selamat. Jadi helm banyak macamnya, tergantung daripada harga. Tapi bagi saya yang penting fungsinya. Ini helm pertama ini ya. Jadi kita urut dari atas. Yang kedua adalah perlengkapan setelah helm itu tudung untuk kepala. Bisa berbentuk bandana seperti saya ini, bisa berbentuk cycling cap, topi sepeda, atau bisa berbentuk buff. Ini buffnya ya. Ini buffnya serem juga ya. Jadi kegunaannya kalau menurut saya penutup kepala sebelum helm masuk itu untuk menyerap keringat. Kadang dalam perjalanan goes di siang hari kita berkeringat, kalau tidak memakai pelindung kepala lagi sebelum helm, itu keringat menetes ke mata dan sangat mengganggu. Kemudian lanjut ke, jelas ini sangat berguna, kacamata. Jadi pertama untuk supaya mata kita tidak silau. Kedua, menahan debu ataupun angin, terutama debu ya, pada waktu kita saat goes. Jadi kacamata ini ketiga penting ya, setelah helm, buff, tudung kepala, dan kacamata. Diusahakan yang bisa menyerap UV ya, ultraviolet, sangat disarankan, dan berwarna hitam. Selanjutnya adalah baju ya. Nah ini agak seru baju itu karena ada beberapa tipe, ada beberapa kegunaan, beberapa bahan. Ada yang berbahan katun, ada yang berbahan sintetis. Itu bisa berbentuk t-shirt, bisa berbentuk jersey. Nah kalau saya sekarang ini memakai untuk bersepeda itu base layer ya. Base layer biasa digunakan untuk para pendaki gunung. Apa sih keunggulan base layer? Nah, base layer ini ada yang berbahan sintetis, ada yang berbahan wool ya. Tapi kalau yang saya pakai ini adalah berbahan sintetis, bisa ini polyester ya, atau polyethylene, malah ada yang microfiber. Apa kegunaan ataupun fungsi daripada atau kelebihan daripada base layer ini? Dulu memang saya memakai jersey, memakai bahan dari katun, tapi setelah beberapa perjalanan saya lebih cocok memakai base layer yang biasa digunakan oleh para pendaki gunung. Contohnya ini juga ya. Ini merek Repas. Ini sangat nyaman dipakai, termasuk ini. Jadi kelebihannya adalah pada saat kita berkeringat, itu si serat-serat base layer ini yang polyethylene atau polyester itu bisa menyerap keringat dan tidak langsung diserap oleh tubuh. Kemudian otomatis si keringat ini dia akan mencari serat-serat yang masih kering, nanti terjadi evaporasi atau penguapan. Makanya sekarang saya lebih nyaman memakai base layer untuk bersepeda.
apalagi bersepeda jarak jauh. Keunggulan yang lain adalah dia sangat ringan, kemudian packingnya kecil, jadi sangat cocok untuk perjalanan jauh dengan backpacking style. Sesuai dengan kaidah backpacking, kuat, ringan, dan packingnya kecil. Selanjutnya perlengkapan yang mesti atau harus dibawa, apalagi musim hujan ini, adalah jaket yang waterproof, juga windproof ya. Kenapa saya memilih jaket model begini? Karena kembali lagi packingnya kecil, kemudian dia sangat ringan, cocok untuk dibawa untuk bersepeda. Karena prinsip saya sekarang, bersepeda jauh itu tidak perlu kita membawa segala macam barang dibawa yang kadang-kadang di jalan tidak diperlukan, akhirnya menjadi beban. Oh, satu lagi, selain jaket, kalau kita memang lebih daripada 6 jam otomatis pulang sore misalnya bersepeda, jangan lupa bawa sarung, karena otomatis kita akan ke masjid. Kalau celananya memang celana panjang sih nggak masalah, tapi kalau kita bawa sarung lebih bagus. Lanjut, setelah baju, kemudian jaket, celana. Nah, sama juga celana. Saya sekarang memakai celana untuk hiking. Ini, dia memang quick dry, cepat kering. Kemudian packingnya kecil, dan pengalaman mengatakan, atau yang saya alami pada saat goes jauh, celana ini basah, kemudian pas istirahat saya cuci, besoknya sudah kering. Setelah celana, nah ini ada tips atau kiat. Jadi biasanya kalau saya goes jauh, saya tidak menggunakan CD, tidak menggunakan celana dalam, tapi saya menggunakan celana dalam yang kertas, yang sekali pakai. Nah, apa keunggulan kita pakai celana dalam kertas? Kalau celana dalam biasa kan ada jahitan-jahitannya, itu yang menyebabkan lecet. Karena kita goes berhari-hari ya, tidak hanya kalau misalnya seharian, cuma 6 jam, 8 jam, nggak masalah. Tapi kalau goes jauh nanti, celana kertas itu sangat berguna. Itulah yang sering saya gunakan kalau goes jauh. Lanjut ke sepatu ya. Sepatu banyak macamnya sih, tergantung genre sepeda. Kalau memang itu road bike, jelas harus sepatu yang memang khusus, yang ada klipnya ya, karena supaya kayuhannya lebih efektif, lebih efisien, dan kenggensinya lebih terjaga. Tapi kalau untuk goes santai, goes biasa, atau goes jarak jauh, bisa menggunakan sepatu apapun. Bisa menggunakan sepatu olahraga, asal jangan sepatu kulit aja ya. Bisa sandal gunung. Bahkan saya pernah waktu perjalanan dari Pekanbaru ke Sumbar sampai ke Lembah Anai itu menggunakan sepatu hiking merek Asolo kalau nggak salah ya. Itu khusus untuk sepatu hiking. Ternyata nyaman juga. Yang penting melindungi kaki ya. Artinya pada saat kita goes itu kaki terlindungi. Saya pakai sepatu ini sebenarnya sepatu untuk lari, sepatu ini ya, tapi nyaman juga. Setelah perlengkapan yang ada di badan, apa saja perlengkapan yang standar untuk sepeda? Yang paling penting sebetulnya adalah pertama toolkit. Ini toolkit sangat berguna kalau terjadi trouble untuk servis ringan ya. Kalau untuk berat sih enggak juga, tapi kalau yang ringan-ringan membawa ini udah cukup. Lanjut, yang biasa saya bawa selain toolkit adalah perlengkapan untuk tambal ban. Untuk tambal ban, karena siapa tahu kita di jalan ada trouble, ban kempes ataupun ban bocor, kecuali sobek ban dalam ya, atau sobek ban luar. Tapi kalau perjalanan jauh selalu membawa ban dalam cadangan. Dan ingat, jangan lupa ada 2 macam pentil ya. Kalau yang kecil ini
harus pakai adapter. Itu toolkit sama perlengkapan tambal ban otomatis harus dengan pompa. Ini ya, pompa. Ya, percuma kita bawa perlengkapan ini tapi nggak bawa pompa, mau ditiup. Nah selanjutnya setelah itu ya jelas kalau di tempat air minum harus kita bawa ya, karena perjalanan goes ataupun goes kemanapun itu jangan telat minum, karena kalau telat minum menurut saya baca di artikel, selain dehidrasi, darah akan mengental dan itu akan menyebabkan stroke. Jadi hati-hati, harus selalu minum yang banyak. Kemudian setelah ini lanjut ke cyclokomputer ya, atau cyclometer. Itu ada dua macam. Kalau ini saya menggunakan Garmin tipe EDG ya, 510. Jadi kegunaannya banyak. Jadi selain kita bisa melihat jarak, kecepatan, kemudian denyut nadi, sensor dada untuk denyut nadi. Pada saat di jalan kita bisa melihat berapa sih denyut nadi kita, karena ada perhitungannya. Silahkan lihat nanti di atas perhitungan denyut nadi, dan saya pun sudah membuat video sebelumnya tentang denyut nadi maksimal. Hasil daripada pencatatan baik jarak, denyut nadi, kemudian kecepatan, elevasi, itu bisa langsung terhubung ke Strava. Kemudian dari Strava kita bisa melihat data-data kita, jadi kita bisa tahu perkembangan, kemajuan goes kita sehari-hari. Oke, ini hanya sharing aja, karena mungkin tiap orang akan berbeda apa yang dialami dengan perlengkapan yang dibawa. Cuma tetap ini hanya perlengkapan standar yang mungkin hanya untuk goes dekat atau goes dalam satu hari. Tapi kalau untuk goes berhari-hari nanti kita bahas lebih lanjut, karena banyak sekali yang harus kita bawa sesuai dengan lintasan yang telah kita pelajari. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, and comment. Mudah-mudahan konten saya ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat goes, dan saya bisa lebih bersemangat untuk terus menghasilkan karya-karya yang berhubungan dengan dunia sepeda. Salam goes, salam sehat dari Mbak Derimba Channel. Oke?